Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Semoga kalian menonton video ini dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi dari segala bahaya di dunia ini. Oke, kembali lagi di cerita horor malam ini saya akan menceritakan kisah-kisah horor dari kalian yang mungkin saja juga pernah terjadi pada saya. Pada kali ini, ada cerita dari seseorang bernama Amel yang berasal dari Jawa Timur. Jadi, suatu hari, Amel dan temannya sedang menjalani PKL atau praktik kerja lapangan di salah satu stasiun TV lokal di daerah Jawa yang namanya tidak bisa saya sebutkan. Waktu itu, Amel masih duduk di bangku SMK. Karena pekerjaan di stasiun TV tersebut cukup jauh dari rumahnya, Amel memutuskan untuk ngekos di dekat tempat dia bekerja. Sedikit tentang Amel, dia bisa dibilang sudah sering melihat hal-hal gaib sejak kecil. Namun, kejadian yang benar-benar di luar nalar dan tidak masuk akal terjadi ketika Amel ngekos di kosan ini yang bahkan menyebabkan 2 temannya meninggal. Penasaran? Tonton terus video ini. Kejadian ini berawal pada tahun 2017, di mana Amel bersama salah satu temannya yang bernama Yuni, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, mencari-cari kosan dan akhirnya mereka menemukan kosan yang tidak jauh dari tempat magang mereka. Lokasinya hanya sekitar 3 menit berjalan kaki. Sayangnya, kamar kos mereka berdua ini sejak pertama kali datang sudah memberikan kesan horor. Amel mendapatkan kamar yang terletak di bagian belakang, yang bisa dibilang paling pojok, dan itu bersebelahan dengan kamar ibu kos yang terlihat kumuh dan tidak terawat. Tepat di sebelah kamar Amel dan Yuni, terdapat sebuah lemari jati 2 pintu dengan kaca berbentuk oval yang sudah agak buram dan tidak bening lagi. Di ujung lorong kosan, terdapat sebuah cermin besar dengan ukiran kayu menghadap ke arah jalan keluar. Jadi, setiap kali mereka masuk kamar, otomatis harus melewati 2 cermin tersebut. Singkat cerita, hari pertama ngekos, Yuni mendapat shift pagi, sedangkan Amel mulai bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Sementara shift sore dimulai dari jam 3 sore hingga jam 10 malam. Awalnya tidak ada kejadian aneh. Namun, kejadian pertama dimulai sekitar jam 7 malam setelah adzan Isya. Saat itu, Amel sedang berada di kantor dan tiba-tiba Yuni datang berlari ketakutan gemetar parah. Amel pun bingung dan bertanya, "Ngapain kamu lari-lari? Kayak habis ketemu setan aja." Yuni menjawab, "Aku lihat kuntilanak di kamar mandi." Amel pun berkata, "Halah, kamu itu cuma halusinasi, mungkin karena kecapean. Kalaupun ada, mungkin hanya ingin kenalan. Yang penting jangan diusik." Amel berusaha menenangkan Yuni, tetapi setelah kejadian itu, Yuni meminta untuk menukar shift dengan Amel. Katanya, mendingan pulang malam sekalian daripada harus malam-malam sendirian. Amel pun mengiyakan daripada kasihan temannya ketakutan. Pada malam berikutnya, Amel tidur sendirian di kosan. Karena merasa gabut, dia hanya nonton TV sambil main HP. Dia paling nonton TV sambil main HP waktu itu kira-kira jam 8 malam. Nah, pas lagi main HP, dia ketiduran. Bangun-bangun lagi tuh jam 10 malam, pas melek kok di sebelah ada orang. Pas nengok, ternyata Yuni udah pulang. Cuma anehnya ini si Yuni kok cuma diem aja. Tapi Amel nggak mau ambil pusing soal itu, langsung aja berdiri. Dia kunci pintu, terus balik tidur lagi. Nah, 30 menit kemudian, kaget si Amel karena pintu kamarnya tiba-tiba didobrak paksa sama satpam dan ada beberapa orang laki-laki. Di sana, pas ngebuka pintu itu nggak cuma satpam sama laki-laki doang yang dia lihat, tapi ada Yuni juga lagi, nangis-nangis. Bingung lah kalau ini Yuni ini siapa kan? Dan di situ si Yuni yang di luar langsung meluk si Amel. "Sejak kapan di luar? Kenapa pintu dirusak gini? Kenapa pintunya kamu kunci dari dalam? Aku kan belum pulang. Apalagi saat aku ketuk pintu, kamu tidak membukanya. Aku khawatir sama kamu." Amel pun mengatakan, "Tidak usah dipikirin. Sekarang ayo cari cara agar pintu ini tidak terbuka lagi." Yuni menjawab, "Kenapa takut sama setan? Kelakuan kita sudah seperti setan. Kok takut sama setan? Kita perempuan, kamu lupa kalau ini kos campur." Akhirnya, karena bingung mau menutup pintu itu dengan apa, yang pasti pintu itu sudah didobrak, mereka memutuskan untuk tidur sementara di kamar ibu kos. Keesokan harinya mereka meminta untuk menukar shift lagi karena kejadian kemarin. Seperti biasa, Amel tidak terlalu memikirkan kejadian itu dan melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Hingga suatu ketika, sebelum maghrib, Yuni tiba-tiba menelepon Amel. "Kamu ngomong apa? Aku ini lagi di kantor kan? Tadi juga ketemu sama kamu."
Aku tahu kamu pulang ke kos sekitar jam 4 sore, walaupun aku merem. Aku bisa merasakan kalau ada orang masuk. Tidak usah bohong, kamu tinggal minta maaf, selesai. Kenapa harus jam 4? Aku ada live dan aku ada di studio. Tanya saja sama anak kantor kalau aku kebelet buang air. Ngapain balik ke kos? Bikin capek, kakek aja toh. Di kantor kan ada kamar mandi. Nggak lama di telepon itu ternyata si Yuni ini nyusul ke kantor dan nunggu di situ sampai si Amel pulang sekitar jam 10 malam. Mereka berdua pulang tuh jalan kaki ngelewatin kampung yang udah sepi. Nah, setibanya di gerbang kosan, Amel tuh kaget banget karena di atas pagar kosan dia itu udah ada 3 sosok kuntilanak. Bajunya merah, kuning, putih lagi pada duduk. Gue nggak tahu ini kayak lampu merah apa-apa, gue nggak ngerti. Emang gitu, memang beberapa kali sering gitu ngelihat kuntilanak. Ya, tapi setahu dia kuntilanak itu putih bajunya. Kok ini ada yang kuning sama putih apa merah? Yang Amel tahu yang biasanya jahil itu yang baju putih. Dan setahu gue yang tahu ini merah doang nih. Kalau yang merah itu setahu gue dia agresif. Dan ini makhluk baunya nggak enak cuy. Dan setahu Amel, kalau makhluk-makhluk ini baunya nggak enak, itu artinya mereka nyimpen amarah atau dendam. Dan baunya itu keluar persis dari yang warnanya merah. Baunya itu kayak bangkai dimasukin ke tai. Nah udah lu bayangin itu baunya gimana. Si kunti merah itu sama kayak kunti warna lain. Ya cuma bedanya itu mukanya. Matanya keluar dan bibirnya itu senyum lebar banget sampai sini. Ya udah kan, mereka coba cuekin tuh 3 kuntilanak dan mereka berdua pergi nih ke kamar. Untungnya pintu kamar udah dibenerin dan ya harusnya sih mereka berdua ini bisa tidur normal. Tapi ternyata gara-gara ngelihat 3 makhluk tadi, mereka berdua susah buat tidur. Yang di pikiran mereka tuh pengen pergi aja dari kosan itu. Tapi malam-malam gitu mau kemana? Malam itu Amel lagi dengerin headset, ya dengerin lagu, berusaha buat tidur, dan mereka nggak tahu gimana caranya dia bisa tidur pulas. Awalnya tidak ada apa-apa, Amel sedang mendengarkan lagu seperti biasa. Namun sekitar pukul 12 malam terdengar suara seperti pagar dibuka, seolah ada seseorang yang masuk. Tetapi langkah kakinya terdengar tidak normal, seperti langkah kaki yang disret. Langkah kaki itu perlahan mendekat ke arah kamar Amel. Saat itu Amel mendengarkan suara langkah dari dalam kamar. Langkah kaki tersebut akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Pada waktu itu, Amel sudah tidak lagi mendengarkan lagu, sehingga ia bisa mendengar suara tersebut dengan jelas. Tak lama kemudian terdengar suara seperti ada sosok yang sedang berbicara dengan seseorang di depan pintunya. Setelah selesai mengobrol, langkah kaki tersebut terdengar lagi, bergerak menjauh ke arah kiri hingga berhenti lagi di suatu tempat. Awalnya Amel tidak terlalu menggubris suara itu dan memilih untuk mengabaikannya. Namun tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis. Amel langsung memasang kembali headsetnya dan memutar musik dengan volume lebih keras. Anehnya, semakin keras volume musiknya, suara tangisan itu justru semakin terdengar jelas. Karena merasa janggal, Amel melepaskan headsetnya. Namun kali ini, ia tidak hanya mendengar suara tangisan, tetapi juga suara hembusan napas, seperti berasal dari atas kepalanya. Dalam posisi tiduran, Amel perlahan mendongak ke langit-langit kamar. Di sana, melihat sesosok kuntilanak merah sedang menggantung, menatap ke arahnya. Amel spontan berteriak dan langsung pingsan. Ketika ia tersadar, Amel sudah berada di puskesmas, dengan ayah dan ibunya di sampingnya. Setelah kejadian itu, Amel langsung meminta kepada orang tuanya untuk pindah dari kos tersebut karena merasa sudah tidak nyaman lagi. Ia memohon agar bisa pindah kemana saja asalkan tidak kembali ke tempat itu. Singkat cerita, akhirnya Amel mendapatkan kosan baru yang tidak jauh dari tempat sebelumnya. Namun muncul pertanyaan di benaknya, apakah kosan baru ini akan lebih aman atau justru lebih menyeramkan? Amel dan Yuni yang juga ikut pindah mendapatkan kamar di sebuah kosan yang hanya memiliki 1 kamar di lantai 2. Kosan itu berada satu bangunan dengan sebuah pabrik ban. Dalam kamar tersebut terdapat 2 ranjang king size dan 2 ranjang susun. Meski ukurannya tidak terlalu luas, kamar itu cukup untuk 5 orang. Kamar mereka memiliki jendela yang ditutup dengan gorden hijau. Di sebelah kiri terdapat tangga spiral yang menjadi akses keluar masuk kosan. Di depan kamar ada gantungan kawat untuk menjemur pakaian. Saat membuka pintu kamar langsung terlihat kasur milik Amel dan Yuni. Sementara kasur lain ditempati oleh 3 penghuni lainnya, yaitu Mbak Nurul, Mbak Nafa, dan Mbak Eli. Di luar kamar terdapat balkon yang bersebelahan dengan sebuah pohon mangga besar.
Di depan kasur Amel terdapat cermin besar yang terpasang di dinding. Meski kosan baru ini terlihat bersih dan rapi dari luar, Amel merasa bahwa hawanya jauh lebih menyeramkan dibandingkan kos sebelumnya. Ia tidak mengerti mengapa memutuskan pindah ke sini. Namun karena kos ini lebih ramai dan dihuni bersama teman-temannya, Amel berharap suasana akan lebih nyaman. Hari-hari di kosan tersebut berlalu seperti biasa. Meskipun sempat mengalami beberapa gangguan kecil, Amel menganggapnya hal sepele. Kehadiran ibu kos yang taat beragama dan sering mengaji di malam hari membuat Amel merasa lebih tenang. Selama 1 bulan pertama, tidak ada gangguan berarti. Meskipun sesekali Amel merasa seperti sedang diperhatikan dari arah jendela kamarnya. Memasuki bulan kedua, mereka mendapat libur 2 hari karena Hari Raya Idul Adha, yaitu pada hari Selasa dan Rabu. Amel dan Mbak Eli libur di hari Kamis, sementara Yuni, Mbak Nurul, dan Mbak Nafa libur di hari Rabu. Sebelum meninggalkan kosan, Amel sudah mengingatkan teman-temannya untuk menyalakan lampu jika kamar akan ditinggalkan kosong. Ia percaya makhluk halus suka dengan tempat yang gelap. Amel dan Mbak Eli meninggalkan kosan pada Senin sore setelah shift kerja mereka, sementara Yuni, Mbak Nurul, dan Mbak Nafa meninggalkan kosan pada Rabu sore. Akibatnya, kamar mereka kosong dari Rabu malam hingga Kamis pagi. Amel sendiri harus masuk kerja lagi pada Kamis sore pukul 3 bersama Mbak Eli. Setelah liburan selesai, Amel kembali ke kosan pada hari Kamis pagi sekitar pukul 10. Begitu masuk, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Lampu kamar yang seharusnya menyala ternyata mati, membuat suasana di dalam kamar terasa lembab dan tidak nyaman. Amel mulai merasakan firasat buruk yang tak bisa diabaikan. Nah, Amel rencananya ingin beristirahat dulu. Amel tidak menemukan kejanggalan apapun selain pintu balkon yang terbuka lebar sekali, sampai daun-daun mangga masuk ke dalam kamar. Waktu itu, lampu kamar mati, entah kenapa, pokoknya mati. Singkat cerita, waktu berlalu dan sudah hampir jam 3 sore, Amel langsung membangunkan si Mbak Eli yang sudah datang dan sempat istirahat. Dibangunkanlah Mbak Eli untuk siap-siap ke kantor. Namun Mbak Eli bilang kalau dia ingin izin tidak masuk karena merasa tidak enak badan. Jadi Amel berangkat ke kantor sendirian, berjalan kaki. Setelah selesai bekerja sekitar jam 11 malam, Amel pulang sendirian. Dia masuk ke gang yang mengarah ke kosan dan di situ tiba-tiba merinding. Sepanjang perjalanan di gang itu, Amel mencium bau melati dan sempat mendengar samar-samar suara langkah kaki yang diseret. Tanpa bisa menahan diri, Amel mempercepat langkah supaya cepat sampai di kosan. Amel merasa lega ketika akhirnya sampai di kosan. Namun, baru saja hendak menekan bel kosan, tiba-tiba dari belakang terdengar suara mengendus dan sosok itu berkata, "Kamu anak kliwon ternyata, makane wangi tenan. Sayangnya, tak bisa kuajak karena mbahmu sudah melototi aku, hihi." Suara itu hilang begitu saja dan di situ Amel tidak sadar kalau dirinya terjatuh dan bangun di kamar. Yang lebih aneh lagi, Amel sudah memakai mukena dan terbangun di atas sajadah. Amel bingung karena tahu-tahu sudah berada di kamar. Si Mbak Eli yang tadi tidak berangkat bertanya, "Kenapa kok kayak orang kebingungan? Ceritanya gimana, Mbak?" "Sampean kan langsung pakai mukena, tadi pulang kerja, aku ajak ngomong. Masa aku ngelindur, tidur aja. Sudah malam?" Mungkin si Mbak Eli paham apa yang terjadi pada Amel. Setelah ngobrol, mereka berdua sadar kalau malam itu adalah malam Jumat Legi dan mereka berdua sedang haid. Amel kemudian tidur di atas kasur. Beberapa waktu kemudian Amel yang sedang tidur itu mendengar suara musik. Ternyata si Mbak Eli sudah tertidur pulas. Setelah itu Amel video call dengan pacarnya, sebut saja namanya Ari. Video call baru dimulai dan Ari berkata, "Kok kamar kamu rame banget, Amel?" Amel menjawab, "Kamu kali yang rame, aku cuma berdua sama Mbak Eli kok." Orangnya juga udah tidur. Sambil bercanda, Ari bilang, "Rame banget itu banyak ngomong pakai bahasa Bojonegoroan, medok banget." Sambil ketawa-ketawa, "Yo, kan memang aku satu kos sama orang sana, tapi aku cuma berdua." Ari melihat ekspresi Amel yang emosi dan diarahkan ke Mbak Eli yang sedang tidur. Di situ, Ari langsung mematikan telepon, tidak tahu apa yang dia lihat. Setelah video call itu selesai, tak lama kemudian Mbak Eli melompat ke kasur Amel, memegang Amel dan bertanya, "Tadi lihat aku ngapain, Mel?" "Tidur, Mbak." "Kamu tahu, aku dipeluk makhluk hitam berbulu." "Kok aku nggak lihat, Mbak? Biasanya aku lihat loh, ini malam Jumat Legi. Aku sama kayak kamu, Mel, aku peka." "Alasan kenapa tadi kamu bangun pakai mukena, karena yang kesini tadi bukan kamu,
Tapi mbahmu yang nyuruh kamu jangan sampai lupa salat. Makanya tadi dipakai mukena, supaya kamu nggak lupa habis mens langsung salat. Beberapa hari ini katanya kamu nggak salat, makanya tadi samperin kamu yang ketindihan. Gimana mbak? Kok aku nggak lihat sama sekali? Mbahmu kuat, mata batinmu ditutup sama dia. Di sini energinya jelek, Mel. Kalau nggak ditutupin, mbahmu pasti sudah dipakai. Maksudnya mbak, besok kalau anak-anak sudah datang, aku ceritakan semuanya, tapi nggak di kamar ini. Mbak Eli kembali tidur di kasurnya dan Amel mendengarkan lagu pakai headset. Beberapa menit kemudian, Mbak Eli mengejutkan Amel lagi, loncat dan menarik headset yang dipakai. Tak lama setelah Amel menjawab, tiba-tiba terdengar jelas kasur yang Mbak Eli tiduran seperti digebrak dari bawah. Bantal dan gulingnya terangkat. Wah! Kata Mbak Eli, kowe ini diincar soalnya wangi kliwon. Wangi kliwon. Biasanya disukai demit tapi dihalangi sama mbahmu. Aku juga kliwon, tapi ada perawangan bapakku. Dia marah karena kita bawa makhluk asing lebih kuat. Harusnya kalau kalah kuat, ya nggak berani. Kok malah nantang? Ada yang kliwon lagi kah selain kita berdua? Aku nggak tahu mbak, besok aja ditanyakan ke anak-anak. Hari itu atau lebih tepatnya malam itu, malam Jumat lagi, akhirnya Amel dan Mbak Eli tidur sebelah-sebelahan di satu kasur dengan posisi lampu nyala. Sekitar jam 1 malam, Amel terbangun lagi karena mendengar suara gaduh dari area tangga spiral. Seperti ada yang berlari bolak-balik turun tangga. Amel sebenarnya ingin mengecek, tapi hatinya yakin kalau itu bukan manusia. Tangga di kosan Amel itu tidak sesuai standar, curam, sempit, dan tidak ada pegangan. Itu yang membuat Amel semakin yakin kalau yang bolak-balik itu bukan manusia. Beberapa saat kemudian, suara itu mulai hilang. Namun tiba-tiba tercium bau singkong bakar yang sangat menyengat dari arah tangga. Amel ingat kalau bau singkong bakar atau kabel terbakar itu tandanya ada genderuwo. Tak lama kemudian, di balik jendela kamar yang ada gordennya, tiba-tiba gordennya tersingkap dan Amel melihat sosok besar berbulu hitam dengan mata merah sedang mengawasi Amel dan Mbak Eli yang sedang tidur. Amel hendak menutup gorden, tapi baru hendak bangun, tiba-tiba Mbak Eli menahannya dan berkata, "Jangan bangun, biarin aja. Zikir, Mel." Amel mengangguk dan merem, dalam hati, zikir, zikir, zikir. Setelah itu, gorden menutup kembali dan sosok itu menghilang. Besok harinya, teman-teman Amel sampai di kosan. Amel dan Mbak Eli pun menjelaskan apa yang terjadi semalam. Mereka ditanya, ada nggak yang lahir di malam Kliwon selain mereka berdua? Ternyata Mbak Nafa dan Mbak Nurul juga lahir di hari Kliwon. Namun karena mereka berdua merupakan anak pesantren, mereka tidak terlalu khawatir karena yakin bisa menjaga diri. Setelah teman-teman sekamar Amel pulang, Mbak Eli pamit untuk pulang ke Probolinggo, katanya mau mengambil titipan dari bapaknya, yang ternyata memberikan kantong berisi garam kasar. Bapak Mbak Eli bilang, garam kasar itu harus ditaburkan di sudut-sudut kamar untuk menghalau makhluk halus dan mencegah mereka muncul di kamar. Selain itu, garam kasar juga harus dicampurkan ke dalam bak mandi agar saat mandi menggunakan air garam tersebut. Kata Bapak Mbak Eli, air garam kasar ini bisa menetralkan hal-hal gaib. Setelah garam itu digunakan, gangguan-gangguan berkurang, tapi suara lari-larian di tangga tetap ada. Kini ditambah dengan suara loncat-loncat dari arah balkon yang dekat pohon mangga, serta suara ketokan kaca hampir setiap malam. Gangguan-gangguan ini selalu terjadi pada jam 10 malam atau 11 malam, hingga azan subuh. Sebulan kemudian, gangguan itu makin parah. Mereka berlima mendapat hari libur yang sama karena kantor mereka akan pindah ke tempat baru. Jadi, mereka beli mainan dan ngobrol sore-sore di balkon tepat sebelum maghrib. Setelah ngobrol, terdengar azan maghrib dan mereka berlima masuk serta mengunci pintu balkon. Amel dan Yuni baru sadar kalau selama ngobrol, Mbak Nurul yang biasanya cerewet dari tadi hanya diam sambil tersenyum-senyum yang terasa aneh. Ternyata, Mbak Nurul kesurupan. Saat yang lain salat berjamaah di atas kasur, Mbak Nurul yang sedang haid tidak salat tiba-tiba merasakan dingin. Amel dan Mbak Eli menyadari ada yang tidak beres lalu meminta Mbak Nafa dan Yuni untuk membacakan tahlil. Saat mereka membaca La ilaha illallah keras-keras, Mbak Nurul tiba-tiba bangun dan jongkok di atas ranjang sambil teriak-teriak. Semakin mereka membaca tahlil, semakin parah keadaan Mbak Nurul. Dalam posisi seperti itu, Mbak Nurul terus berbicara sambil bergerak-gerak, namun yang lainnya terus membaca tahlil. Akhirnya Mbak Nurul sadar. Mbak Eli langsung mencampurkan garam kasar dari bapaknya ke dalam air dan memberikannya pada Mbak Nurul untuk diminum.
Alhamdulillah, Mbak Nurul sadar sepenuhnya setelah itu. Setelah salat, mereka menenangkan Mbak Nurul yang kesurupan dan istirahat. Namun, sekitar jam 12 malam saat Amel sedang tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun dan mendengar teman-temannya teriak. Mereka berempat melihat Mbak Nurul melayang di atas lantai dengan darah mengucur dari kepalanya. Amel dan yang lain baru sadar kalau di pintu kayu tempat Mbak Nurul terbentur ada paku yang menyebabkan kepala Mbak Nurul berdarah. Mereka semua panik dan langsung membawa Mbak Nurul ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Singkat cerita, mereka semua sangat sedih. Setelah itu, di kamar hanya ada 3 orang. Amel, Yuni, dan Mbak Eli. Mbak Nafa tidak ada. Anak ibu kos, sebut saja namanya Irwan, datang dengan wajah panik dan ketakutan. Ia berkata, "Kak Amel, Mbak Nafa sama Mbak Nurul meninggal." Mbak Nafa loncat dari balkon dan ada payung tajam di depan pintu. Amel mendengar itu dengan bingung. Kenapa semuanya jadi begini? Setengah jam kemudian ayah Amel datang, meski Amel tidak memberitahunya untuk datang. Ayah Amel menyuruh Amel untuk beres-beres dan pergi dari kosan. Ternyata ayah Amel sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam perjalanan di mobil, ayah Amel menjelaskan bahwa ibu kosan adalah pelaku pesugihan dan 2 temannya Amel, Mbak Nafa, dan Mbak Nurul adalah tumbalnya. Target awalnya adalah Amel dan Mbak Eli, tapi karena ada Mbah yang menjaga, mereka tidak menyakiti Amel dan Mbak Eli. Selain itu, karena Mbak Eli juga mendapat titipan dari bapaknya. Setelah kejadian itu, Amel mendapat kabar kalau ibu kosan meninggal 1 bulan setelah Mbak Nurul dan Mbak Nafa meninggal. Amel tidak tahu penyebabnya. Saat Amel hendak main ke sana, ia mendapat kabar bahwa pemilik kosan sudah berganti. Setelah kejadian itu, Amel meminta kepada bapaknya untuk menutup mata batinnya dan mencoba melepaskan Mbah yang sejak kecil selalu mengikutinya. Awalnya bapaknya menolak, tapi karena Amel terus memaksa, akhirnya mata batinnya ditutup. Namun setelah ditutup, Amel malah sering pingsan dan kesurupan. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian cerita tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.